Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah serta pendengar serta pemirsa kajian di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut mengkaji bersama kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Dan kita masih meneruskan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi, salah seorang di antara tokoh ulama Hanafiyah, yang menjelaskan tentang yang kaitannya dengan al-istighatsah bi ghairillah. Kita lanjut menjelaskan tentang perkataan beliau rahimahullah. Qala, di kitab saya halaman 153, qala wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi at-tasarrufat lahum minal karamat fahuwa minal mughalatah li'anna al-karamata syai'un min 'indillahi yukrimu biha awliya'ahu la qasda lahum fihi wala tahaddi wala qudrata wala ilma. Adapun i'tiqad mereka, keyakinan mereka bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para wali, artinya yang mereka yakini bahwa para wali mempunyai kemampuan untuk bertindak, berbuat baik pada saat mereka hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Lalu itu diyakini sebagai karamah yang dimiliki oleh para wali tersebut, maka ini adalah kesalahan. Karena karamah itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Allah muliakan para walinya dengan karamah ini. Jadi maksud Allah memberikan karamah kepada para wali itu untuk memuliakan para wali. Jadi karamah itu adalah dari Allah. Para wali itu sendiri tidak bermaksud untuk menyengaja mempunyai karamah. Tidak punya kemampuan untuk memiliki karamah dan tidak ada ilmu tentang itu. Sekali lagi, para wali itu tidak punya kesengajaan untuk memiliki karamah. Artinya untuk memiliki sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Mereka tidak punya kemampuan untuk mendatangkan pada dirinya satu kemampuan tertentu yang itu di luar kemampuan manusia, kemampuan aneh. Dan mereka pun tidak punya ilmu tentang itu. Sebagaimana
yang terjadi terkait dengan kisahnya Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran yang dikafil oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, tempat ibadah khusus bagi Maryam, tempat khusus yang dijadikan sebagai ibadah oleh Maryam, Zakaria selalu mendapatkan rizki di sana. Ada makanan dan ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Maryam. Faqala ya Maryamu anna laki hadza. Kemudian Zakaria bertanya, "Ya Maryam, dari mana ini semuanya? Wong kamu sendirian di kamar, di mihrab, tidak pernah ada orang datang, tahu-tahu ada berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh Maryam." Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa hisab. Tanpa manusia itu menyangka dari mana arah datangnya rizki itu. Dan ini adalah karomah yang dimiliki oleh Maryam ibnatu Imran. Demikian juga seperti yang terjadi pada kisah Usaid ibnu Hudhair. Usaid, salah satu di antara karomah yang dipunyai oleh Usaid, yang terjadi pada Usaid ibnu Hudhair dan seorang sahabat yang lain. Usaid itu salah seorang tokoh pimpinan suku Aus, karena beliau ini juga anak pimpinan suku Aus. Dan Usaid ibnu Hudhair ini salah seorang di antara nuqaba pada saat Bai'at Aqabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Islam lebih dahulu, masuk Islamnya terlebih dahulu daripada Sa'ad ibnu Ubadah, salah seorang tokoh Aus yang lain. Kisahnya masyhur tentang bahwa beliau adalah orang yang ikut dalam Bai'at Aqabah bersama Rasulullah SAW ketika sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah atau menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah. Suatu ketika beliau Usaid, salah satu di antara karomahnya Usaid ibnu Hudhair ini bersama dengan Abbad ibnu Bishr di tengah malam gelap yang sangat gulita. Beliau datang kepada Rasulullah di suatu malam yang gelap gulita. Ketika keduanya keluar dari rumah Rasulullah SAW, di tengah gelap gulita itu, tongkat salah seorang di antara kedua sahabat ini menyala. Bersinar maksudnya ya, bersinar bukan menyala api. Bersinar, mengeluarkan cahaya. Akhirnya keduanya bisa berjalan atas dasar cahaya dari tongkat itu di tengah kegelapan. Ketika keduanya berpisah, tongkat dari masing-masing Usaid ibnu Hudhair dan Abbad bin Bishr masing-masing menyala, masing-masing mengeluarkan cahaya. Nah, ini salah satu di antara karomah yang dialami oleh Usaid ibnu Hudhair. Demikian juga karomah yang dialami oleh Abu Muslim, namanya Abdullah ibnu Thawb. Abdullah ibnu Thawb Abu Muslim al-Khawlani. Jadi ketika itu ada seorang yang mengaku nabi di Yaman, yang namanya adalah Al-Aswad ibnu Qais. Mengaku nabi, muncul seorang yang tanabba di Yaman, namanya siapa? Al-Aswad ibnu Qais. Lalu Al-Aswad ibnu Qais ini memanggil Abu Muslim al-Khawlani, seorang tabi'i. Datang Abu Muslim al-Khawlani.
Lalu Al-Aswad bertanya kepada Abu Muslim, "Atashhad anni Rasulullah?" Apa kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Muslim menjawab, "Ma asma', saya enggak pernah mendengar ada nabi seperti ente." Kemudian ditanya lagi, "Atashhad anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Abu Muslim menjawab, "Na'am." Dan pertanyaan itu diulang, dijawab seperti jawaban yang pertama. Berulang-ulang ditanya seperti itu, jawabannya sama. Akhirnya Al-Aswad memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyalakan api yang besar. Dinyalakan apinya, kemudian Abu Muslim dilempar ke dalam api itu, tapi tidak membakar. Abu Muslim tidak terbakar dengan api itu, seperti mukjizat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dibakar oleh kaumnya. Nah, itu juga salah satu di antara karomah, kejadian di luar nalar manusia yang dialami oleh orang-orang soleh atau para wali Allah SWT. Tapi karomah ini nggak bisa dicari, nggak bisa dipelajari, dan mereka para wali itu tidak menyengaja untuk memiliki ilmu seperti yang mereka alami. Nggak tahu, karena itu adalah murni pertolongan dari Allah sebagai karomah, penghormatan Allah kepada hamba-hamba yang disayanginya. Kalau sekarang misalnya ada orang yang bertakwa, ada orang yang tidak bertakwa, kehidupannya penuh dengan kefasikan, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari sunnah Nabi, kau memiliki kejadian aneh di luar kebiasaan manusia, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, maka ini bukan karomah, tapi ini adalah sulap atau yang sejenisnya, sihir. Jadi enggak boleh dipercaya itu sebagai karomah. Bukan karomah, tapi itu ihanah dari Allah SWT, penghinaan dari Allah SWT. Karena yang menjalankan seperti itu setan, dia mencari ilmu yang kaitannya dengan perjinan, persetanan. Nah, itu karomah. Kemudian Syekh Sun'ullah Al-Hanafi selanjutnya mengatakan, qala wa amma qauluhum fayustaghathu bihim fis syada'id. Adapun perkataan orang-orang itu, fayustaghathu bihim fis syada'id, yang dimaksudkan orang-orang itu adalah adanya jamaah-jamaah, kelompok-kelompok orang yang menganggap para wali itu punya kemampuan bertindak di luar nalar manusia, baik ketika mereka hidup maupun mereka sudah mati. Kemudian orang-orang ini mengatakan fayustaghathu bihim fis syada'id, maka para wali itu dipanjatkan kepada mereka istighatsah, permintaan supaya para wali melenyapkan kesulitan-kesulitan yang menimpa orang-orang ini. Fis syada'id, dalam keadaan mereka mengalami kesempitan atau kesulitan. Fahada aqbahu mimma qablahu wa abda'. Maka ini lebih buruk lagi daripada sebelum itu. Artinya perkataan-perkataan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang kita telah kaji pada kesempatan pekan yang lalu. Dan lebih luar biasa lagi, lebih luar biasa keburukannya. Kenapa? Limusadamatihi qaulahu jalla dzikruhu. Karena ini berbenturan dengan firman Allah SWT, yaitu yang terdapat antara lain di dalam surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Adakah selain Allah yang bisa
mengabulkan doanya orang yang sedang terdesak dalam kesempitan. Orang dalam kesempitan, dalam sesuatu yang sangat berat, berdoa. Apa ada yang bisa mengabulkan doanya orang ini kecuali Allah? Idza da'ahu, manakala dia berdoa kepadanya. Wa yakshifu su'a, dan adakah selain Allah yang bisa melepaskan kesulitan, kesengsaraan? Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan adakah selain Allah yang bisa menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi? A ilahum ma'allah, adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Artinya apa yang mereka lakukan itu, yang mereka yakini itu bertentangan dengan ayat ini. Para wali dianggap punya kemampuan supranatural atau kekuatan luar biasa ngedabe-dabi. Enggak ada, bertentangan dengan ayat ini. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana yang ada di darat dan bencana yang ada di laut, yang kalian berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara lembut, seraya berkata, jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jawabannya apa? Ya tidak ada yang menyelamatkan dari bencana darat maupun laut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, enggak para wali, enggak para nabi, tidak malaikat, apalagi jin. Enggak ada yang menyelamatkan dari bencana darat maupun laut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qulillah, katakanlah, jawab hai Muhammad, Allah yunajjikum, Allah yang menyelamatkan kalian, minha, dari bencana itu, wa min kulli karbin, dan menyelamatkan kalian dari setiap kesulitan, thumma antum tusyrikun, namun kalian kembali menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Sekali lagi, itu adalah bantahan terhadap keyakinan yang mengatakan bahwa para wali punya kemampuan lebih yang dianggap sebagai karamah. Baik ketika mereka masih hidup saja enggak ada, apalagi sudah mati. Nabi saja enggak mampu, ketika sudah meninggal dunia enggak bisa menyelamatkan atau mengingatkan para umatnya, para sahabat, atau menyelamatkan para sahabat dari malapetaka, dari bencana, dari fitnah, enggak bisa. Apalagi yang selain Nabi yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Kemudian beliau Syekh Sunanullah menyebutkan ayat-ayat yang lain yang senada dengan ayat-ayat ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan lagi, fa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu al-kashifu lidh-dhurri la ghairuhu. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah jalla dzikruhu yang telah menegaskan, sesungguhnya Allah telah menegaskan bahwa dialah yang melepaskan mara bahaya, bukan yang selain dia. Wa annahul mutafarridu bi ijabatil muttarrin, dan bahwa hanya dia saja satu-satunya yang mengabulkan doanya orang-orang yang sedang terdesak dalam kesulitan. Wa annahul mustaghath lidzalika kulli, dan hanya dia saja tempat untuk orang beristighatsah. Seluruh istighatsah hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Wa annahul qadir ala daf'i dzurri, hanya dia saja yang kuasa untuk melenyapkan madarat. Al-qadir ala isalil khair, hanya dia saja yang kuasa untuk mendatangkan kebaikan. Fahuwal munfaridu bidzalik, maka hanya dia satu-satunya
yang kuasa untuk itu semuanya. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhu min malakin wa nabiyyin wa wali. Kalau sudah jelas, sudah pasti bahwa hanya Dia saja yang kuasa, maka yang lainnya tidak punya kemampuan apa-apa. Baik dia itu malaikat, nabi, apalagi wali. Hanya Allah saja kekuasaan untuk menghilangkan madarat dan untuk mendatangkan manfaat. Selain itu siapapun dia, betapapun tinggi kedudukannya, malaikat, nabi atau wali tidak punya kemampuan apa-apa. Semuanya hanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeyakinan malaikat itu punya kemampuan yang itu sesungguhnya merupakan kemampuan khusus Allah, atau nabi punya kemampuan yang sesungguhnya itu kemampuan khusus milik Allah atau orang soleh, maka anggapan ini adalah anggapan yang batil, bertentangan dengan nas yang telah kita bacakan tadi. Kemudian Syekh Sun'ullah menjelaskan bahwa ada dua macam istighatsah. Istighatsah yang dalam arti bahasa, ada yang dalam arti syar'i, istilah syar'i. Beliau mengatakan wal istighatsatu tajuz fi al-asbabi adh-dhahirah al-'adiyah. Istighatsah minta pertolongan atau minta minta perlindungan terkait dengan sebab-sebab biasa yang kasat mata, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera manusia, dirasakan oleh tubuh manusia, yang itu adalah sesuatu yang manusia itu punya kemampuan untuk itu, punya kewenangan untuk itu. Minal umuril hissiyah, dari hal-hal yang bisa dirasakan oleh indra, hal-hal yang sifatnya indrawi dan kasat mata. Fi qitalin, itu terkait misalnya dengan masalah perang. Minta tolong, minta perlindungan, istighatsah, sesambat dalam peperangan, au idrak aduwin au sabu'in, atau misalnya untuk menyelamatkan seseorang dari keganasan musuh atau keganasan binatang buas dan yang lain-lainnya. Maka kemudian kalau kita minta tolong kepada orang kuat, tolong saya dijaga. Wartawan misalnya dalam kancah pertempuran minta tolong dilindungi dari keganasan musuh, kepada tentara yang bisa memberikan perlindungan secara kasat mata, bukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah itu boleh. Istighatsah dalam pengertian bahasa yang seperti ini boleh. Ngambil uang di bank, meminta pengawalan aparat keamanan, bisa. Dan ini secara bahasa termasuk dalam bentuk istighatsah. Ada ancaman yang menakutkan, kita lapor. Lah itu istighatsah yang dibolehkan. Tapi itu dalam perkara-perkara, dalam sesuatu yang manusia punya kewenangan untuk itu. Bukan dalam hal-hal yang di luar kewenangan manusia. Bisa. Kita pergi di tengah jalan, takut nanti ada ancaman, membawa bodyguard misalnya. Itu sesuatu yang dibolehkan. Pengawalan polisi, pengawalan tentara atau apa itu boleh. Selama cara-caranya dibolehkan, tidak haram. Bukan sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Allah. Maka itu dibolehkan. Kaqaulihim, misalnya ketika mereka berkata, ya la Zaid, wahai Zaid tolong saya. Zaid itu dikenal sebagai orang yang kuat misalnya. Tentara atau polisi atau bodyguard. Kalau dalam bahasa Arab kan contohnya Zaid. Contohnya dalam bahasa Arab itu Zaid. Baik sebagai fa'il maupun maf'ul. Baik sebagai fa'il maupun maf'ul.
Ya lal muslimin, wahai kaum muslimin, tolong kami bantu. Lah itu termasuk yang dibolehkan dalam hal-hal yang menjadi kewenangan manusia. Bihasabil af'ali dhahira bil fi'li, ya sesuai dengan sesuai dengan kemampuan dari perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah kasat mata. Artinya itu jelas merupakan kewenangan dan kemampuan manusia. Wa ammal istighatsatu bil quwwah wat ta'thir, adapun beristighatsah, sesambat, minta tolong, minta perlindungan dengan sesuatu kekuatan kepada seseorang yang dianggap orang itu punya kekuatan supranatural, ya, kekuatan ngedabi-dabi itu. Bukan karena fisiknya, bukan karena pukul genggaman tangannya besar, ininya hitam semua, bukan. Atau misalnya dia punya kalau orang Jawa Timur ada roti kalung gitu ya. Bawa roti kalung, terkenal dengan roti kalungnya. Roti kalung itu kayak cincin ya, tapi dipakai di sini untuk mukul orang katanya. Besar ini, kalau mukul sakit. Bukan karena itunya, tapi dianggap dia mempunyai kekuatan di luar nalar. Misalnya merapal, lalu tiba-tiba orang jatuh sendiri. Wat ta'thir, dan pengaruh supranatural. Au fil umur al-ma'nawiyah, atau dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak kasat mata, perkara-perkara yang sifatnya batiniyah. Untuk lepas dari syada'id, lepas dari kesulitan-kesulitan. Kal marad, misalnya sakit. Bagaimana menyembuhkan sakit? Orang itu dianggap mempunyai kekuatan bisa menyembuhkan penyakit. Padahal dia bukan dokter. Bukan juga orang yang belajar tentang ilmu penyakit, tapi dia dianggap mempunyai kekuatan supranatural hanya dengan umik-umik, dengan menggerak-gerakkan bibir lalu orang jadi sembuh, atau dengan menggerak-gerakkan tangan kayak gini lalu orang sembuh. Wa khaufil gharaqi wa khaufil ghariqi wadhiq wal faqr, atau misalnya takut tenggelam. Kalau orang takut tenggelam lalu minta orang untuk ngawasi, awas ya, saya mau renang, khawatir tenggelam. Saya mau pakai pelampung. Terus kamu awasi ya, nanti kalau saya tenggelam kamu bantu saya untuk ini. Lah itu enggak apa-apa. Tapi ini takut tenggelam, misalnya datang kepada seorang yang dianggap punya kekuatan dan punya pengaruh luar biasa tadi, kemudian misalnya badannya dilumuri, dimandikan dengan air kembang. Nanti kalau pakai air kembang nggak tenggelam kamu ini. Ya apa hubungannya air kembang dengan tidak tenggelam? Kalau dia nggak bisa renang, kalau dia kram ya bisa tenggelam. Dhiq, mengalami kesulitan hidup, atau fakir, ya artinya kefakiran, takut miskin, lalu datang ke mana, ke lembah tertentu atau sahib gua tertentu, penunggu gua tertentu, dianggap punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghindarkan dia dari kefakiran. Lah ini nggak boleh, ini tidak boleh, dan itu termasuk syirik. Supaya mobilnya aman, ini mobil baru ini, aman, lalu dimandikan dengan air kembang dulu. Nah ini nggak ada yang punya kemampuan untuk menjadikan orang itu aman, selamat, lepas dari kefakiran, tidak tenggelam, dan lain sebagainya. Atau minta rizki, supaya rizkinya lancar, dan yang semacamnya. Famin khasaisillah, maka itu semuanya termasuk kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Selain Allah nggak punya kemampuan seperti ini. Maka kalau dimintakan kepada selain Allah, nggak boleh. Nggak boleh itu. Minta kesembuhan kepada selain Allah. Bolehnya berobat kepada dokter atau kepada herbalis yang nyata itu. Tapi kepada orang yang tidak pernah belajar kedokteran,
atau belajar herbal tapi ada warna-warni yang lain. Kalau mau ngobati dengan obat herbal lalu kemudian dia semedi dulu atau apa dulu itu. Kemudian dipegang ubun-ubunnya sambil umik-umik. Kemudian nanti ada seperti hati-hati itu. Karena itu termasuk khasais Allah. Kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yutlabu fiha ghairuhu. Tidak boleh dimintakan kepada yang selain Allah dalam hal ini. Enggak bisa, mintanya kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Tapi orang-orang yang dianggap pintar dalam tanda kutip itu memang pintar, ya, memang pintar. Pintarnya bagaimana? Kamu datang ke saya ini sebagai saja ya, ikhtiar saja. Ya, ikhtiar saja. Yang kamu harus yakin yang menyembuhkan Allah, bukan saya. Pintarnya begitu. Ngibul tapi pintar dengan menutupi dengan bahasa yang pintar. Ini ikhtiar saja. Yang menyembuhkan Allah, kamu harus meyakini yang menyembuhkan Allah. Padahal dia telah meminta kepada selain Allah hal-hal yang bukan kewenangan makhluk. Itu hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar-ikhtiar yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Yaitu ikhtiar, tapi ikhtiar yang bertentangan dengan syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat. Wa amma qal, kemudian beliau mengatakan lagi, wa amma kaunuhum mu'taqidin at-ta'thir minhum fi qada'i hajatihim, adapun bahwa mereka meyakini ada pengaruh dari para wali baik yang masih hidup atau sudah mati, bahwa mereka punya pengaruh untuk mendatangkan, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang minta, sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah Arab zaman dahulu dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang sufi yang bodoh, orang-orang sufi bodoh. Mereka memanggil-manggil para wali atau makhluk-makhluk yang dianggap wali dan mereka minta pertolongan kepada para wali ini. Fahadha minal munkarat, maka ini termasuk kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini. Bukan karomat tapi mungkarat. Bukan karomat tetapi mungkarat, kemungkaran-kemungkaran. Faman i'taqada anna li ghairillah min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dzalika fi kasfi kurbatin aw qada'i hajatin ta'thiran faqad waqa'a fi wadi jahlin khatir. Fahuwa ala syafa hufratin minas sa'ir. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain Allah, baik itu nabi, wali atau ruh, nabi, wali atau ruh atau yang lain-lainnya memiliki pengaruh untuk bisa melepaskan kesulitan atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, maka dia telah terjerumus ke dalam lembah kebodohan yang berbahaya. Dia berada di tubir jurang api neraka. Wa amma kaunuhum mustadillin ala anna dzalika minhum karamat, dan bahwa mereka itu berdalih bahwa itu semuanya merupakan karamah dari para wali atau yang mereka anggap sebagai wali. Fahasadillah an takuna awliyaullah bihadhil mathabah. Maka enggak mungkin para wali mempunyai hal-hal yang seperti ini. Para wali kan kekasih-kasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin mereka mempunyai tindakan atau melakukan tindakan yang bukan wewenang mereka? Enggak mungkin para wali melakukan itu. Yang melakukan itu berarti bukan wali aulia Allah, tapi aulia syaitan. Karena para wali Allah yang dikasihi Allah enggak mungkin melakukan tindakan yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fahadha dhannu ahlil awthan, maka ini adalah persangkaan para penyembah berhala. Berhala itu macam-macam ya. Berhala itu bisa patung, bisa
orang yang telah meninggal dunia, bisa pohon, bisa kuburan, bisa apa saja, itu berhala. Yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Tapi kalau Nabi Isa, meskipun Nabi Isa itu disembah oleh para penyembahnya bukan berhala. Nabi Isa adalah nabi. Begitu juga orang-orang soleh, begitu juga para nabi. Malaikat bukan berhala, bukan tauhid. Tapi itu kesalahan orang-orang yang menyembah para malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh. Tapi berhala itu adalah yang disembah selain Allah, sedangkan mereka adalah makhluk-makhluk yang mati, atau kuburan-kuburan, atau kayu, atau batu. Kada akhbar ar-Rahman, demikianlah yang diberitakan oleh Allah yang Maha Rahman. Haula'i syufa'auna 'indallah, ini berita dari Allah bahwa orang-orang penyembah berhala itu mengatakan berhala-berhala yang mereka sembah ini adalah calon-calon pemberi syafaat kepada kita nanti di sisi Allah. Ini yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah kelak. Jadi dianggapnya mereka menganggap dirinya bukan menyembah. Ini kita sedang minta syafaat karena mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Atau mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka. Kami bukan menyembah mereka, tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu adalah perkataan ahlul jahiliyah dulu. Di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kan sama kan perkataan mereka dengan perkataan manusia di segala zaman. Alasannya, oh ini cuma sebagai wasilah saja kok. Minta syafaat supaya mereka memberi syafaat kepada kami. Oh ini kami hanya menjadikan mereka wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena kami enggak layak untuk langsung meminta kepada Allah. Karena kami siapa? Orang penuh dengan dosa, dengan kotoran kemaksiatan, perlu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sama dengan perkataan orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Kemudian Allah juga berfirman, a'attakhidhu min dunihi alihatan iyyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Surat Yasin ayat 23. Akankah aku menyembah, akankah aku menjadikan sesembahan yang lain selain Allah? Enggak mungkin aku harus menyembah kepada sembahan yang lain selain Allah, enggak mungkin, enggak boleh itu. Iyyuridnir rahman bidurrin, jika Allah menghendaki kepadaku bencana, jika Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih Sayang menghendaki kepadaku bencana, la tughni anni syafa'atuhum, maka syafaat mereka tidak akan berguna sama sekali. Syai'a, syafaat mereka, pertolongan mereka tidak akan berguna sama sekali bagiku. Wala yunqidun, dan mereka pun tidak akan mampu untuk menyelamatkan aku. Ini jelas perkataan para nabi seperti itu. Fa inna dzikra ma laysa min sya'nihi an-naf'u wa la daf'u ad-dhurri min nabiyyin wa waliyyin wa ghairihi ala wajhil imdad minhu israkun ma'allah. Sesungguhnya menyebut sesuatu atau makhluk yang keadaannya tidak mungkin bisa memberikan manfaat dan tidak mungkin bisa menolak madarat, baik itu nabi, wali atau yang lain, untuk maksud minta bantuan kepada mereka, maka itu berarti menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Illa qadira 'ala ad-daf'i ghairuh wala khaira illa khairu. Sebab tidak ada yang kuasa untuk menolak madarat kecuali Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari
Allah. Qala, kemudian Syekh Sunullah mengatakan lagi, wa amma ma qaluh, adapun yang mereka katakan, inna minhum abdalan wa nuqaba'a wa autadan wa nujaba'a wa sab'ina wa sab'ah wa arba'ina wa arba'ah wal qutub huwal ghawth linnas fahadha min mawdu'at ifkihim. Adapun apa yang mereka katakan, sesungguhnya di antara para wali ini ada yang disebut abdal, badal-badal, ada yang disebut nuqaba, naqib-naqib, ada yang disebut watad-watad, ada yang disebut nujaba, ada yang disebut sab'in wa sab'ah, ada yang disebut sebagai arba'in wa arba'ah. Disebut kutub, yang tertingginya adalah kutub. Itu disebut sebagai pelindung bagi manusia, yang bisa memberikan perlindungan kepada manusia. Maka ini adalah cerita bohong yang mereka buat-buat. Cerita bohong yang dibuat-buat oleh mereka. Kama dzakarahu al-qadhi al-muhaddits Abu Bakrin Ibnil Arabi. Sebagaimana yang disebutkan bukan oleh kita, oleh ulama zaman dahulu. Siapa? Al-qadhi al-muhaddits Abu Bakar Ibnul Arabi di dalam kitabnya Siraj al-Muridin. Siraj al-Muridin. Juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi, juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Intaha biikhtisar. Selesai perkataan Syekh Sunullah dengan diringkas. Jadi beliau pun menukil perkataan para ulama. Wal maksud dari pemaparan ini, anna ahlal ilmi ma zalu yunkiruna hadhil umur asyirkiyah, bahwa semua ulama, beberapa waktu yang lalu kita sebut tentang ada fuqaha Hanabilah, kemudian Ibnul Qayyim, kemudian ulama yang mengikuti madhab Hambali, kemudian yang mengikuti madhab Hanafi, dan ulama-ulama yang lain. Maksudnya bahwa para ulama itu terus-menerus mengingkari perkara-perkara yang bersifat kemusyrikan ini. Allati ammat bihal balwa, yang dengan kemusyrikan ini bencana menimpa umat manusia. Bencana ini merata di mana-mana. Wa'taqadaha ahlul ahwa, dan ini diyakini oleh ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Falau tatabba'na kalamal ulama al-munkirin di hadhil umur syirkiyah, kalau kita ikuti, kita lacak perkataan para ulama yang mengingkari perkara-perkara syirik ini, latal kitab, maka kitab ini akan menjadi sangat panjang, akan menjadi sangat besar, mungkin akan tebal sekali kitabnya. Jadi tidak perlu disebutkan semua perkataan para ulama. Wal basirun nabil, orang yang cerdas dan punya pandangan mata hati yang tajam, yudrikul haq min awwali dalil. Dia akan bisa memahami kebenaran meskipun dari permulaan dalil. Jadi tidak perlu mengungkap semua perkataan ulama, semua dalil. Satu dalil saja sudah cukup bagi orang yang punya pandangan mata hati yang tajam dan cerdas. Wa man qala qawlan bila burhan faqauluhu zahirul butlan. Orang yang berkata dengan perkataan tetapi tanpa dalil, perkataannya tidak didukung oleh dalil, maka perkataannya itu jelas-jelas batil. Mukhalifun ma alaihi ahlul haqqi wal iman. Menyelisihi apa yang dilakukan oleh ahlul haq dan ahlul iman, pengikut kebenaran dan orang-orang yang beriman. Al-mutamassikun bimuhkamil Qur'an. Ahlul haq dan ahlul iman itu siapa? Yaitu orang-orang yang berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat, dengan muhkamul Quran. Ketika mendapatkan perkara subhat atau ayat mutasyabihat, dikembalikan kepada makna yang pasti berdasarkan muhkamul Quran.
Oh ini yang jelas seperti ini, nggak mungkin maknanya mengandung keraguan atau mengandung syubhat atau mutasyabihat. Dikembalikan kepada pengertian yang muhkam, yang jelas dan pasti. Al-mustajibuna lida'il haqqi wal iman. Ahlul haq dan ahlul iman itu adalah orang yang memenuhi panggilan kebenaran dan keimanan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Hanya Allah tempat kita minta pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal atas terjadinya berbagai musibah dalam urusan agama ini. Musibah tapi menimpa agama manusia. Jadi ini musibah yang sangat besar. Harapannya kita akan tetap berpegang mengikuti jalannya ahlul haq dan ahlul iman. Mungkin ini saja dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaannya disampaikan kepada sesama. Nanti diskusi, dicarikan jawabannya dengan bertanya kepada yang bisa menjawabnya. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.